Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sampai berjumpa lagi kawan e-learning bersama Ibu. Hari ini materi yang ingin Ibu sampaikan adalah tentang teknologi informasi dan komunikasi, pemanfaatan fasilitas Google. Di sini kita semua sudah tahu ya, Google itu adalah sebuah perusahaan raksasa yang semakin besar ya namanya. Baik, kita lihat. Mungkin di antara kalian mungkin ada yang belum mengenal. Apakah itu Google? Ya, kadang karena mungkin jarang ya berkomunikasi dengan internet misalnya ya, jarang menggunakan, maka mungkin kurang begitu kenal apa itu Google ya. Di sini Google itu sebuah perusahaan multinasional ya. Perusahaan multinasional artinya dia memiliki cabang di berbagai negara. Apabila sebuah perusahaan itu memiliki cabang di berbagai negara, maka kita katakan perusahaan tersebut adalah multinasional ya. Milik Amerika Serikat, dia bergerak pada bidang jasa dan produk internet. Di sini ya. Nah, Google didirikan oleh Larry Page dan Sergey Brin. Ya, saat itu masih menjadi mahasiswa PhD di Universitas Stanford. Nah, lalu mereka menjadikan Google sebagai perusahaan swasta pada tanggal 4 September 1998. Mungkin tahun segini itu adalah Ibu ketika kuliah tahun pertama ya. Ibu kuliah di tahun 1997. Nah, 97 Ibu kuliah tahun pertama. Dan 98 ini Google berubah menjadi perusahaan swasta ya. Misinya di sini mengumpulkan informasi dunia dan membuatnya dapat diakses dan bermanfaat oleh semua orang. Nah, ini beberapa produk yang dikeluarkan oleh Google. Ada Google periklanan yang dikenal dengan Google AdSense, ada Google AdWords ya. Ada aplikasi pencarian, contohnya Google Search, Google Maps, Google Earth, dan Google Books. Nah, jadi kalau kalian mencari buku, maka langsung mencari di Google Books. Kalau kalian ingin melihat peta, ya, gunakan Google Map. Ada juga kalau kalian ingin mencari tentang yang berhubungan dengan paper, ya, mungkin mahasiswa biasanya tidak jauh dari paper, maka kalian gunakan Google Scholar. Ya, di situ nanti ada pemeringkatan seperti itu ya. Ada juga produk Google itu untuk komunikasi. Contohnya Gmail, ya, Google Drive, Google Doc, Google Chrome. Nah, Google Doc nanti biasanya kalau kalian punya tugas bersama ketika kalian mengedit, jadi kalian tidak perlu men-save lalu mengupload gitu ya. Setiap perubahan nanti kalian bisa tahu kalau kalian menulisnya di Google Doc, ya. Atau kalian ingin menggunakan sebuah folder yang bisa dipakai bersama, kalian bisa gunakan Google Drive. Nah, mungkin ini yang sering kalian pakai ya, Gmail. Nah, waktu ketika masih dibuka dulu, ya waktu masih kuliah dulu, kan masih jarang yang gunakan Google ya, atau Gmail. Saat itu yang laku waktu zaman Ibu kuliah itu adalah Yahoo. Jadi, sudah pasti Ibu memiliki Yahoo. Dan biasanya mesin pencarian juga dulu menggunakan Yahoo. Ya. Yahoo. Nah, seperti itu ya. Yahoo.com. Nah, mungkin sekarang kalian tidak kenal dengan Yahoo.com ya, karena memang sekarang Yahoo.com itu sudah mulai pudar, sudah digantikan dengan Google. Nah, jadi dulu ketika mau punya account di Gmail itu mendapatkan invitation, ya, harus mendapatkan invitation. Lalu produk lainnya adalah telepon genggam. Android awalnya dikembangkan oleh Android Incorporation dengan dukungan finansial dari Google, kemudian dibeli ya pada tahun 2005 oleh Google ya. Oke. Nah, ini akan Ibu coba bahas satu-satu. Ini saya Google AdSense. Jadi Google AdSense itu adalah perikanan ya, AdSense. Apabila kita memiliki situs web
ya. Biasanya kalau zaman ibu dulu itu web itu webnya pakai apa ya? Kalian pakai apa? Ya, jadi biasanya ya web apa saja yang misalnya kita punya, kita cantumkan ya dalam provider tertentu, biasanya ada yang menjual hosting web. Nah, di situ kita kalau web kita sering dikunjungi ya oleh orang-orang, maka kita bisa menyimpan iklan di sana ya. Atau di sini blog, ya, web blog. Nah, dulu mungkin web blog ya. Nah, di situ juga apabila ramai, maka kita bisa gunakan perikanan menggunakan Google AdSense ya. Jadi caranya kita mendaftar kepada Google AdSense dan apabila disetujui, maka diperbolehkan untuk memasangkan unit iklan. Jadi ada persetujuan, mungkin akan dilihat ya rating siapa saja yang melihat, terus ratingnya bagaimana, apakah web count-nya itu ya mungkin tinggi atau tidak, seperti itu. Nanti bentuk dan materi itu sudah disiapkan oleh Google, karena nanti Google itu mungkin akan menerima iklan-iklan ya. Mereka sudah membuat iklan-iklan banner yang nanti tinggal disematkan di dalam web tersebut. Jadi kita tidak perlu membuat lagi. Tapi nanti materinya itu bisa kita pilih. Misalnya kalau webnya tentang makanan misalnya ya, nanti iklannya nanti akan dijuruskan ke tentang makanan, seperti itu ya. Lalu pemilik situs web atau blog akan mendapatkan pemasukan berupa pembagian keuntungan dari Google untuk setiap iklan yang diklik oleh pengunjung situs. Nanti namanya pay per click. Nah, jadi kalau misalnya ada pengunjung yang tertarik dengan iklan yang sudah diberikan oleh Google, ya, kalau orang yang mengunjung itu sempat mengklik, ya, maka baru itu akan dibayar per klik, ya, PPC, pay per click. Jadi kalau iklan itu ternyata tidak ada yang mengkliknya, tidak ada yang peduli gitu ya, nanti mungkin kita tidak akan dibayar. Nah mungkin makanya suka ada ya jasa yang kerjaannya mengklik-klik iklan ya sehari berapa, nanti kita akan dibayar. Itu ada waktu itu zaman ibu muda dulu, katanya ingin mendapatkan uang secara gratis, kunjungi web ini lalu tekan iklan ini berulang-ulang, seperti itu ya, karena itu mungkin cara untuk mendapatkan bayaran dari Google ya. Tapi itu tidak fair ya, sebenarnya tidak fair kan. Harusnya ketika dia mengklik iklan tersebut artinya kan dia tertarik dengan yang dijual dan mungkin dia ingin membelinya gitu ya. Oke. Nah, ini adalah salah satu tampilan dari Google AdSense itu ya. Nah, di sini webnya itu tentang koran ya. Seperti kita Serambi News itu banyak kali iklan di situ ya, kalau kalian lihat ya. Ini di Japan Times. Nah, nanti di sini iklannya muncul nih. Di sini ada bacaan di sini. AdSense ya. Coba kita lihat, nah ini Ads by Google. Jadi ads ini diberikan oleh Google, nanti kita bisa tutup di sini ya. Nanti kita tidak perlu menyediakan iklan-iklan di sini. Iklan-iklan di sini memang sudah disediakan oleh Google tadi ya. Jadi ketika seorang mau membaca koran di Japan Times ini akan muncul iklan. Jadi pemilik di Japan Times ini dia akan mendapatkan uang apabila perjanjian uangnya adalah PPC ya. Jadi kalau dia mengklik iklan di sini misalnya 30 tipe rumah, orang tertarik ingin lihat rumahnya, mereka klik di sini. Dan sekali klik itu akan mendapatkan uang ya, pemilik website ini ya. Ini juga salah satu AdSense-nya ya. Nanti kalau kalian, ini ada tanda seru di sini ya. Di sini kalau kalian klik nanti di sini akan ada informasi. Misalnya iklan ini diberikan oleh Google gitu ya. Nah, kalau di sini ini yang pemilik website ini ya, ini mungkin tentang perkomputeran gitu ya. Dia menyimpan banyak iklan. Di sini ada iklan, di sini ada iklan ya. Kolom iklan.
Jadi di sini tentang Jagat Review, di sini tentang Genius dari BTPN. Nah, selama orang tersebut tidak mengklik, maka dia tidak akan membayarnya gitu ya. Jadi ini mungkin sebagai pancingan aja, siapa tahu dengan menyanyi iklan nanti jadi salah fokus ya. Bukan melihat ke beritanya, malah melihat ke iklannya gitu ya. Itu adalah layanan dari Google. Jadi caranya mendaftar dulu ke Google. Kalau disetujui, maka akan terjadi perjanjian dan baru akan dimasukkan ya. Yang berikutnya adalah Google AdWords ya. Ini ada dua cara untuk beriklan, yaitu satu sistem pay per million impression atau PPM atau pay per click atau PPC. Nah, di sini para pengiklan membayar produk yang diiklankan melalui Google berdasarkan jumlah per 1000 impression atau tayangnya iklan tersebut. Jadi di sini kebalikan kalau AdSense itu Google yang memberikan award ya kepada siapa saja yang bisa mau menyimpan iklan tersebut di webnya, kan gitu ya kalau AdSense tadi. Tapi kalau AdWords ini, kalau ada pengiklan ingin menyimpan produknya, nah, kita gunakan jasa ini Google AdWords tadi ya. Nanti jumlah per 1000 impression atau tayangnya iklan tersebut, berapa kali tayangnya, seperti itu ya. Atau di sini PPC, sistem PPC di mana para pengiklan membayar iklan berdasarkan jumlah klik yang didapat dari iklan tersebut. Jadi apabila iklan tersebut tampil di mesin pencarian Google namun tidak ada yang melakukan klik, maka pengiklan tidak akan membayar biaya tayang iklannya. Jadi ini sama-sama ya. Jadi kita kan istilahnya Google itu menyediakan tempat ya, menyediakan tempat untuk menyimpan iklan. Nah, kalau untuk providernya, orang yang menerimanya tadi, dia tidak perlu payah membuat desain iklan, tapi dia menyediakan tempat. Ah, ini Google silahkan kamu mau iklan gitu ya. Nanti kalau ada yang mengklik baru dibayar. Nah, kalau di sini kalau kita mau beriklan, mungkin di sini orang iklan ini menyiapkan kontennya ya. Mungkin ini sama seperti televisi ya, yang sudah menyediakan ruang untuk menyimpan iklan. Nanti tayangnya itu berapa lama atau berapa impresi tersebut ya, nanti itu dibayar. Jadi mungkin diklik atau tidak diklik, tapi dilihat dari lamanya, maka itu dibayar. Atau mungkin asal diklik saja, baru akan dibayar. Ya. Nah, Google AdWords dibagi menjadi dua, yaitu Google Search ya, dan Google Display Network. Google Search itu di mana iklan kita muncul pada mesin pencarian Google Platform berdasarkan teks dan keyword. Nah, misalnya kita ingin mencari tentang alat elektronika, maka yang muncul di halaman pertama yang disuggest oleh Google itu bisa kita bayarkan, gitu ya. Jadi dia akan muncul pertama. Karena biasanya kan ya itu kan tergantung dari mesinnya tadi ya. Kalau kita mencarinya di Google, ya suka-suka Google, dia akan menampilkan siapa dulu yang pertama. Nah, itu nanti akan dibayar gitu ya. Lalu kalau yang kedua, Google Display Network, di mana iklan kita akan muncul pada situs-situs yang termasuk ke dalam jaringan Google Display Network ya, yaitu situs-situs yang memasang Google AdSense pada situsnya. Platform Display Network ini berdasarkan teks, image, flash maupun video. Di sini dia akan muncul pada jaringan. Jadi AdWords tadi dibagi menjadi dua, di Google Search atau di Display Network-nya. Artinya kalau kita mau masang iklan, bisa masang iklan di mesin pencarian Google, ya. Atau misalnya kita kan misalnya di sini mencari alat elektronika, maka ya akan muncul pertama kali. Seperti itu ya. Nah, di sini aplikasi pencarian Google yang lain, ya. Seperti tadi yang Ibu sebutkan, ada namanya Google Books. Nah, ini dia.
Books. Jadi kalian tinggal memilih ini. Ini ada macam-macam. Ada macam-macam. Ada gambar, ya. Ada berita, ada video, ada buku, seperti itu ya. Kalau buku itu berarti akan muncul buku-buku apa saja nanti yang akan ditampilkan. Ya. Jadi kita mau mencari, maka akan tampilkan buku-buku seperti itu ya. Nah, selanjutnya kalau maps itu berarti dia peta. Nah, di sini ya. Ini ada petanya di sini, maka kalau kita akan menulis alamat peta, maka akan muncul peta di sini. Dan kalau maps di sini ada yang 2 dimensi, ada yang 3 dimensi ya. Nah, ini adalah situs-situs yang disediakan oleh Google. Nah, ini produk untuk komunikasi ya. Ini yang tadi Ibu katakan itu adalah Gmail ya, atau Google Drive. Nah, ini dia Google Drive, simbolnya seperti ini. Gmail simbolnya seperti ini. Lalu ada juga ini untuk Google untuk sama seperti media platform Zoom seperti ini ya. Google Duo ya namanya. Artinya dia nanti bisa juga melakukan telekonferensi ya. Nah, di sini Google Chrome ya. Google Chrome itu nanti biasanya untuk pencarian. Jadi akan lebih cepat ya gunakan Google Chrome. Nah, yang Google Drive tadi, nah ini ada bermacam-macam ya. Kita bisa mengupload file, kita bisa mengupload folder ya. Kita bisa menggunakan Google Dokumen atau Google Spreadsheet atau di sini Google Slide atau di sini Google formulir ya atau e-form yang kita kenal ya. Yang biasa sekarang kalau misalnya absensi lewat webinar itu biasanya e-form atau Google Form tadi ya. Oke. Sekarang Ibu ingin memperlihatkan ya sini tentang Google secara langsung ya. Nah, di sini tampilan Google ya. Ini adalah Google secara umum. Nah, nanti desain di sini bisa kita desain sendiri ya. Kita bisa desain sendiri. Nah, di sini misalnya Ibu memiliki banyak sekali account ya. Akun di sini adalah akun yang milik Google ya. Nah, misalnya ini Google ini sebenarnya Gmail, tapi karena sudah kerjasama ya, Unsya itu bekerja sama dengan Gmail. Seperti itu. Kita lihat tampilannya look like not different. Oke. Paling akan berubah simbol di sini saja ya. Lalu kalau misalnya kita buka Gmail di sini, maka akan keluar email-email kita ya. Nah, seperti ini ya. Lalu kalau kita buka lagi di sini, Drive misalnya ya, ini akan muncul Google Drive kita. Kita di sini ya. Ini ada banyak yang sudah Ibu simpan di sini ya. Nah, seperti ini. Dan ini bisa diakses dimanapun. Ini seperti kita simpan yang kita katakan cloud ya. Jadi disimpan di servernya Google. Di sini kita punya akses sekitar berapa ya? Ini kalau sudah kerjasama dengan Google bisa cukup banyak. Kalau nggak salah sampai 15 ya. Coba kita lihat lagi yang lainnya. Misalnya, ini kalau belakangnya namanya Unsia, itu memang berarti dia sudah bekerja sama dengan Unsia ya. Nah, di sini nih, ini adalah
Gmail biasa saja, kita memiliki 15 GB ya, gratis. Kalau kita ingin punya lebih, maka kita bisa beli ya. Kita bisa beli di sini, beli penyimpanan. Jadi kita bisa menyimpan lebih banyak lagi. Nah, ini kalau yang kalian punya gmail.com, mungkin kalian memiliki akses sebanyak 15 GB ya. Tapi kalau kita menggunakan afiliasi milik Unsia ya, mungkin kalian punya mahasiswa Unsia HCID. Nah, di sini sepertinya punya unlimited ya. Jadi tidak dikatakan berapa yang kita punya. Jadi kita punya unlimited di sini. Kalau kita lihat lagi, ya. Ini adalah milik PKKM. Nah, ini pun tidak dikatakan storage-nya. Artinya dia unlimited ya. Sebanyak ya. Oke, sekarang Ibu ingin menunjukkan kepada kalian bagaimana cara menggunakan Google Drive ini ya. Nah, jadi misalnya mungkin di antara kalian sudah banyak yang tahu ya, tapi mungkin ada yang belum tahu. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Pilih di sini New ya. Nah, di sini ada folder, ada file upload. Nah, misalnya kalian ingin ya mengupload bahan kuliah misalnya ya yang Ibu sudah berikan hari ini. Nah, di sini ada pengantar tik, slide, lalu di sini ada pemanfaatan fasilitas Google. Ini misalnya ya, ini kita open. Nah, lalu sini tekan upload one item. Nah, di sini less than a minute left. Nah, finishing upload. Nah, one upload complete. Di sini sudah ada tandanya. Ya, coba kita lihat di sini. Ini dia filenya tadi ya. Lalu kalau kita ingin share ini kepada kawan-kawan kalian, ya kita klik kanan. Lalu di sini get link. Bisa seperti ini ya. Get link itu. Nah, lalu di sini ada restrict. Nah, ini terbatas. Misalnya only people add can open this link. Jadi orang-orang yang sudah kita masukkan. Nanti di sini kita add siapa saja. Ya, misalnya orang ini siapa misalnya ya. Seperti itu ya. Oke, kita lihat lagi. Nah, di sini ini ownernya nanti kita masukkan di sini. Nah, di sini misalnya ya, siapa saja. Nah, misalnya Pak Isa kita masukkan gitu ya. Nanti di sini kita send. Artinya nanti kita kirim email kepada Pak Isa, lalu Pak Isa bisa melihat ini gitu ya. Ini artinya share with people and group. Oke. Nah, tapi kalau kita tidak mau menggunakan ini, kita gunakan ini. Jadi kita gunakan di sini anyone with link. Nah, jadi anyone on internet with this link can view. Siapa saja yang dalam internet memiliki link ini bisa melihat. Lalu di sini get linknya, di sini kok kita copy. Nah, ketika copy, lalu ini kita bagikan pada kawan-kawan. Nanti orang tersebut bisa melihat ya. Nah, begitu juga ya ini misalnya mau dihapus, tinggal kita remove ya. Nah, seperti itu ya. Nah, tadi
itu adalah untuk file upload. Begitu juga folder, ya. Jadi nanti kita pilih folder mana. Sama saja caranya, ya. Lalu di sini ada Google Doc. Nah, ini Google Doc blank document. Nah, seperti itu. Nah, di sini kalian bisa ketik-ketik gitu ya. Nanti ini ketik-ketiknya itu adalah di dalam cloud, ya. Jadi nanti kalian bisa tambahkan di sini share, ya. Nanti kita bisa ke sini. Oke, dia menyuruh kita untuk memberikan judul dulu ya. Nah, lalu di sini kita buat juga seperti ini tadi. Ya. Ya. Sini apabila kita tidak mau restrict, kita mau setiap orang bisa melihat, lalu kita copy linknya, ya. Lalu kita bagikan kepada kawan-kawan. Nanti setiap kawan-kawan yang memiliki link tersebut, dia bisa mengedit, ya. Nah, jadi setiap ada perubahan bisa dilakukan. Ini misalnya kalau kalian ingin melakukan kerja kelompok misalnya, ya. Oke, itu adalah Google Doc, ya. Lalu yang berikutnya Google Sheet, ya, ini adalah spreadsheet. Ini ada template-nya juga, ya. Kita lihat. Jadi template-nya sudah disiapkan, sudah ada. Pokoknya, nah ini ya, in general. Misalnya tentang assignment tracker nih, misalnya ya. Nah, di sini. Misalnya ini adalah orang yang sudah mengumpulkan tugas. Misalnya subjeknya apa di sini, ini bisa pilih ya. Math, geografi, fisik, biologi. Lalu sini assignment-nya apa? Ya, tugas dari Bu Eli. Ini sudah azan Isya ya. Lalu bagaimana statusnya? In progress misalnya. Ini time-nya berapa? Ya. 7 misalnya. Ini date-nya, ini deadline-nya. Nah, di sini share juga sama. Siapa saja yang memiliki, ya, kalau misalnya Fakultas MIPA berarti orang yang memiliki email belakangnya Unsia ACID yang bisa mengakses, ya. Nah, kalau anyone maka bisa melakukan copy link, gitu ya. Oke, kita tutup lagi, ya. Lalu tadi adalah Google Sheet, ini adalah Google Slide. Ini juga untuk presentasi, kalau misalnya kalian mendapatkan tugas presentasi bersama-sama misalnya ya. Nanti mungkin ada yang kebagian halaman pertama, halaman ketiga. Nanti kalian bisa lakukan edit di sini. Nanti kita bisa presentasikan di sini ya. Nah, nanti ini kita lihat di sini. Di sini kita lihat situs-situsnya ya. Ibu juga jarang menggunakan ya. Kayaknya nanti kita lihat di sini kita bisa download. Nah, sini ya. Kita bisa download dalam bentuk PDF atau PowerPoint seperti itu. Jadi kalau sudah selesai misalnya, lalu kita download, misalnya ingin dikirimkan tugas kepada ibu, ya, bisa rubah dalam bentuk PDF atau PPT atau dalam bentuk JPEG. Nah, artinya ini adalah model penyimpanan cloud ya, menyimpan di awan ya, sehingga kita tahu progresnya sampai di mana kalau itu merupakan kerja kelompok ya. Nah, mungkin ini yang menarik yang sering dipakai itu adalah Google Form. Ya. Google Form di sini juga ada banyak template-nya ya. Lihat.
Ini kita ambil yang general. Nah, di sini template-templatenya banyak ya. Assessment, worksheet, blank, ini contact information, RSV, reservation ya, party invite, event registration, event feedback. Coba kita ambil aja satu ya, di sini contohnya. Jadi kalian bisa mengambilkan template di sini, lalu kalian bisa ubah-ubah ya. Ini judulnya kalian ganti ya. Ini misalnya tugas Bu Elin, misalnya ya. Nanti name, emailnya, organization, di sini pertanyaannya ya. Nah, di sini kalian bisa rubah-rubah settingnya ya. Di sini kita lihat headernya itu bisa kalian upload sendiri ya. Misalnya kalian mau ganti ya, atau kalian mau ambil sendiri dari folder kalian ya. Oh, ini foto yang ada di HP Ibu, Google Foto mungkin ya. Misalnya ini tentang buku. Nah, nanti akan terganti di sini. Jadi kalian bisa mengganti-ganti. Lalu kalian ingin mengganti misalnya warnanya ya, theme color-nya. Kalian coba berkreasi di sini ya, gimana ya, add. Lalu nah, yang terganti cuma ini saja ya, listnya. Seperti itu ya. Itu theme color. Lalu ini ada background color-nya juga nih dibatasi ya. Nah, background-nya tidak terlalu banyak, tuh putih, biru dan sebagainya ya. Lalu font style-nya, tulisan di sini itu bisa kalian setting di sini ya. Misalnya menjadi seperti ini ya, menjadi dekoratif atau playful atau ini basic ya, basic yang umum atau formal seperti itu. Nah, nanti kalian bisa tambah, nah ya, bisa tambah. Kalian bisa masukkan image di dalam Google Form kalian ya, hingga nanti akan muncul ya. Nah, misalnya kita coba dulu, terus kita ambil di sini ya, picture, misalnya ini misalnya ya, pen. Nah, hal ini muncul misalnya jelaskan gambar di atas gitu ya. Oh, salah. Jelaskan gambar di bawah gitu. Kalau di atas gambarnya ada di bawah karena. Nah, kalau misalnya gambarnya seperti ini, maka kita menambah gambar. Lalu kita, tapi kalau ingin kita menampilkan dalam sebuah pertanyaan ya, di sini misalnya kita kliknya di sini. Nah, seperti itu ya. Coba lagi sini kita lihat apa bedanya ya. Nah, di sini jelaskan maksud grafik di bawah. Nah, kalau kita klik di sini, maka gambarnya akan muncul di dalam kolom ini dan kita bisa memilih jenis jawaban. Ini jenis jawaban yang akan dijawab ya. Nah, kita bisa pilih di sini. Short answer, paragraph, multiple choice. Nah, multiple choice nanti akan seperti ini ya. Atau di sini checkbox misalnya ya. Nah, ini checkbox ya. Ini add lagi. Add lagi. Add lagi. Nah, nanti ini kita kasih misalnya
grafik cross section misalnya ya. Jadi kalian bisa klik di sini. Di sini nanti di sini kalian bisa pilih required. Artinya ini wajib diisi ya. Nah, kalau ini ditutup artinya nanti tidak wajib. Jadi kalaupun dilewati boleh. Seperti itu ya. Ini contohnya kalau kita ingin melihat siapa saja yang sudah menjawab, lalu kita buat kita di sini di respon ya. Ini setting yang bisa kita tentukan. Kalau kalian ingin melihat tampilan pakai preview nanti seperti ini tampilannya ya. Nah ini nanti kalian isi. Nah kalau tidak ada bintang artinya ini tidak perlu diisi, tidak diisi pun tidak apa-apa. Nah ini tadi gambarnya ya. Kalau kita klik gambar yang di luar maka tidak ada bentuk jawaban. Tapi kalau kita klik gambar di dalam sini, tadi di kotak sini ya, maka di sini akan timbul seperti itu. Nah, ini ada tanda bintang, artinya ini wajib diisi. Kalau kita tidak mengisinya, ya, maka this a required question, artinya wajib diisi. Kita tidak bisa submit, nah, karena kita belum mengisi. Ya, tapi kalau kita sudah mengisi, jadi yang ada bintang-bintang ini wajib diisi. Nah, di sini kita sudah setting ya, email itu harus ada add, gini harus ada begini. Nah, nanti dia akan terbaca. Dia langsung memberikan feedback. Nah, di sini kalian bisa set juga kalimat-kalimat akhirnya ya. Bagian, coba kita lihat sini. Nah, ini responnya sudah ada satu orang. Ini adalah ibu tadi ya. Nah, di sini udah isi semua. Jadi udah muncul satu yang mengisi. Lalu di setting ini kita bisa set ya respon. Jadi ini restrict to user involved and is trusted organization. Limited to one respond. Hanya satu kali respon gitu ya. Nah, nanti ini bisa dilihat. Kalian bisa mempelajari ya. Ini nanti untuk apa. Oke, dan lalu kalau kalian ingin membagikan ya kepada orang link Google kalian ini, kalian gunakan send ya. Lalu di sini ini kalau mungkin buat email, artinya ini terbatas ya. Tapi kalian bisa pilih ini. Nah, ini artinya siapa saja yang memiliki link. Ini bisa shortkan. Nah, di sini menjadi lebih pendek. Lalu kalian copy, ya, kalian copy. Ini pun bisa. Nah, kalau ini menjadi embed HTML, ini bisa di itu ya, di kalau kalian punya website misalnya, kalian ingin masukkan, kalian bisa menggunakan ini. Ya. Nah, biasanya kita gunakan ini, linknya ya. Jadi ini kita copy, lalu kita bagikan kepada kawan-kawan. Nah, nanti kawan-kawan mengisinya, gitu ya. Nah, ini adalah basic. Nah, jadi sekarang sudah zamannya ya menggunakan Google Drive ini atau G Drive ini. Jadi, Ibu harap kalian semua juga familiar ya dengan Google Drive. Nah, nanti sebagai tugas ya yang harus kalian buat di akhir pertemuan kita, ini waktunya 1 minggu cukup ya. Kalian buat Google Drive ya. Lalu nanti kalian isikan link Google Drive kalian di format Excel
spreadsheet nanti yang Ibu akan bagikan, ya. Ibu nanti akan membagikan spreadsheet di Google. Nanti kalian harus isi ya nama, NIM, lalu di situ ada alamat Google Form yang sudah kalian buat, gitu ya. Nanti Ibu akan cek isi, atau nanti kalian juga harus membagikan kepada kawan-kawan kalian untuk mengecek apakah Google Drive kalian sudah berjalan dengan baik ya. Jadi nanti di responnya itu harusnya sudah ada isinya ya. Jadi Ibu nggak mau kalian buatnya Google Drive orang lain. Kalian buat. Kalian harus buat sendiri ya. Nah, artinya nanti isinya pun ya nggak usah terlalu panjang. Kan nampak nih kalau memang dia ngambil punya orang lain, tapi kalian buat sendiri, jadi nggak usah panjang-panjang. Singkat-singkat saja. Ya, maksudnya tergantung dari Google Drive kalian gunanya untuk apa. Misalnya untuk pendaftaran webinar, atau untuk pemesanan sesuatu, ya, menggunakan Google Form. Nah, jadi harus ada tujuannya, dan itu mungkin tidak perlu panjang-panjang, kan? Ya. Jadi nggak perlu sampai berlembar-lembar, karena ini hanya sebagai tugas pemanasan saja supaya kalian semua familiar dengan Google ya, apalagi dengan Givo. Itu karena nanti akan bermanfaat mungkin untuk kegiatan organisasi kalian misalnya ya, atau memang untuk kalau kalian nanti sempat kerja atau apa ya, menjadi ADM di manapun saja, ahli IT-nya, kalian sudah bisa ya. Oke, itu saja pertemuan kita. Mohon maaf Ibu tidak bisa memberikan secara langsung karena ada kepentingan yang hari Rabu itu memang jadwalnya rapat ya, jadi selalu rapat di hari Rabu. Ibu mohon maaf ya, tapi tidak apa. Yang penting materi telah tersampaikan, dan yang penting sekali kalian mencoba membuat Google Form sebagai tugas ya. Oke, Ibu tutup saja dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.